Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera teruntuk panjenengan semuanya, sahabat Kibayu Sima dimanapun berada. Ayo bersama-sama kita menelusuri sejarah, di mana seorang yang berangkat dari nol, berupaya untuk mengangkat martabatnya. Seorang yang berasal dari desa terpencil, belajar ilmu kadigdayan, belajar ilmu strategi. Akhirnya masuklah dalam sebuah kerajaan karena kehebatan beliau menjadi tamtama, menjadi prajurit yang pilih tanding. Akhirnya beliau diangkat menjadi menantu seorang raja, yang pada akhirnya seorang ini menduduki kedudukan tertinggi di kerajaan itu. Ayo siapa? Beliau bernama Joko Tingkir atau Raden Mas Karebet. Kalau diruntut ke atas, ternyata Raden Mas Karebet ini bukan orang biasa. Beliau masih keturunan Brawijaya kelima, sahabat. Dari ibu, kemudian punya putra yang namanya Kebo Kenongo atau Ki Ageng Pengging. Nah, Raden Mas Karebet ini putra Ki Ageng Pengging. Pada masa kecilnya ayahnya mati terbunuh karena sebuah kepercayaan yang dianggap pada kala itu menyimpang dari kepercayaan pada umumnya, yakni kepercayaan manunggaling kawula Gusti, yang sesungguhnya menurut Ki Bayu kepercayaan ini sudah merupakan sebuah tingkatan yang tertinggi di dalam suluk, ya, di dalam tingkatan untuk menuju ke manusia yang sempurna. Ketika sudah merasa dirinya manunggal dengan Yang Maha Kuasa, yang maha segala-galanya, maka ada sebuah keridhaan di dalam dirinya. Apapun yang ada, apapun yang terjadi pada dirinya, ridho, ikhlas, ya, qanaah, menerima apa adanya. Nah, mungkin pada kala itu ajaran Islam baru pada tataran yang awal, ya, ketauhidan, untuk menguatkan dulu tauhidnya, sehingga jangan sampai kepercayaan ini manunggaling kawula Gusti ini diterima oleh masyarakat Nusantara dengan apa adanya, ditelan mentah-mentah, sehingga syariatnya belum langsung ke hakikatnya, langsung ke intinya, sehingga para pengikut ajaran Syekh Siti Jenar ini melanggar sebuah tatanan di mana tiada lain cara kecuali hanya harus dibunuh. Banyak yang siswa-siswa, santri-santri Syekh Siti Jenar ini yang harus rela dibunuh, ya, yang harus rela mengakhiri hidupnya, yang menurut aturan kala itu tidak boleh. Nah, Kebo Kenongo begitu juga, Ki Ageng Pengging ini juga harus rela dirinya di tiang gantungan karena menganut ajaran manunggaling kawula Gusti. Nah, di saat itu keadaan Pengging berkecamuk, sang ayah terbunuh, sang ibu dikucilkan, maka Raden Mas Karebet ini dibawa oleh Ki Joko, ya, Ki Tingkir, ya,
Ki Tingkir, di daerah Tingkir, masih daerah Pengging ya, dibina. Kemudian beliau juga berguru pada Ki Ageng Silo, yang kita tahu beliau punya kesaktian yang luar biasa, bisa memegang petir ya, Ki Ageng Silo. Dan ada juru mertani, ada Ki Pemanan, Ki Penjawi yang memasuki alam pikiran Raden Karebet ini. Juga akhirnya beliau bisa menjadi luar biasa. Step-step beliau lalui untuk bisa sampai menguasai Demak ini, bisa menjadi sultan di Demak, yang akhirnya kesultanan ini dipindah ke Pajang. Nah, Pajang berkuasa, dinasti ini turun-temurun sampai turun ke 5 sahabat ya, sampai 5 dinasti, sampai 5 kesultanan Pajang, yang nantinya Pajang ini diteruskan Mataram ya. Mataram, nanti ada Sultan Agung Mataram kayak apa ceritanya, yuk bersama-sama kita telusuri sejarah ini dengan seksama. Tetap semangat bersama kita semuanya. Nah sahabat, Mas Karebet atau Joko Tingkir setelah menjadi Sultan Demak bergelar Hadiwijoyo. Lahir di Pengging, Surakarta, tepatnya 18 Jumadil Akhir tahun Dalmongso Kawolu 1549 Masehi. Beliau masih keturunan Brawijaya V, yakni dari putri beliau Retno Pambayun yang dinikahkan dengan Raden Handoyo Ningrat, yang selanjutnya berputrakan Ki Kebo Kenongo atau Ki Ageng Pengging. Yang jelas Kebo Kenongo ini masih cucu Brawijaya, berputrakan Raden Mas Karebet atau Joko Tingkir, yang pada kala itu diasuh oleh Ki Ageng Tingkir, kemudian berguru pada Ki Ageng Silo. Sahabat, punya kesaktian yang luar biasa. Mas Karebet ini akhirnya masuklah prajurit di Keraton Demak karena ketampanannya, kesaktiannya, dan kehebatannya. Raden Mas Joko Tingkir ini dipersunting atau dipinang Sultan Trenggono Raden Mas Ayu Cempaka. Setelah itu ketika paman beliau wafat dan masih belum ada penggantinya, Ki Joko Tingkir, Raden Joko Tingkir menggantikan Kesultanan Demak dengan gelar Sultan Hadiwijoyo. Nah, pada kala itu ibu kota Demak dipindah ke Pajang dan sampai dinastinya berakhir di Benowo II, yakni 1618. Terima kasih telah bersama Ki Bayu Sima. Tetap semangat tentunya, dukung Ki Bayu Sima, subscribe. Terima kasih atas kebersamaan.